14 orang yang berhasil ditangkap dalam operasi OTT atau tangkap tangan oleh KPK, itu kemudian dilakukan pemeriksaan selama 1 hari penuh, 24 jam dilakukan pemeriksaan di KPK sana, dan akhirnya kemudian menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan dilakukanlah, kemudian akhirnya KPK menyatakan bahwa 9 orang dinyatakan cukup bukti untuk dinaikkan status menjadi tersangka. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kembali jumpa di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, edisi kali ini kembali membahas berkaitan kasus korupsi. Kalau seharian lalu atau 2-3 harian lalu kita membahas berkaitan tsunami kasus korupsi di Sulawesi Selatan, atau paling tepatnya adalah di Kota Makassar, di mana pada saat itu Polda Sulsel berhasil menggulung 13 tersangka kasus yang terlibat dalam korupsi rumah sakit tipe C Batu Raya untuk kemudian diamankan di Mapolda Sulsel. Di sana ada, bahkan saya menyebutnya pada saat itu adalah rumpun keluarga, ada adik, ada kakak, ada orang tua, bapak dengan anak gitu ya. Sepertinya kita berharap pada saat itu sebenarnya adalah ini kasus korupsi yang terakhir. Ternyata hanya berselang beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 5 Januari, beberapa saat di saat kita masih happy untuk pergantian tahun baru, ternyata juga KPK melakukan aksi yang lebih heroik lagi, menggulung para calon koruptor gitu ya. Itu di Kota Bekasi, menggulung sampai 14 orang. Jadi saya misalkan menggulung tsunami yang melebar gitu ya, meluas yang dari Makassar kemudian bergeser meluas sampai ke Bekasi. KPK berhasil melakukan OTT sampai 14 orang. Dan di dalam 14 orang itu adalah, mulai yang diseret adalah yang sampai digelandang KPK, mulai dari wali kota sendiri, wali kota Bekasi, Rahmat Effendi, sampai kemudian di tingkat lurah. Bukan hanya sampai tingkat lurah, bahkan sampai kepada makelar kasus tanah pun juga sampai berhasil diangkat. Ini kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Hampir tiap hari kita kemudian disuguhi berita-berita tentang kasus korupsi, seolah-olah tidak ada efek jerah yang terjadi di sana. Berkaitan dengan ini teman-teman sekalian, yang menarik adalah karena kemudian sekali lagi, kalau di Makassar adalah membawa rumpun keluarga, justru di sini adalah justru dalam satu struktur pemerintahan, seolah-olah kita tidak memvonis bahwa semua sudah terlibat. Tapi dalam struktur pemerintahan yang kita lihat adalah dari wali kota, ada kadis di sana, ada camat di sana, sampai lurah ikut terseret ini walau-walau. Apa sebenarnya yang terjadi dalam sistem pemerintahan Kota Bekasi ini? Sampai kemudian digelandang adalah itu oleh KPK sampai 14 orang. Meskipun pada akhirnya kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan secara maraton kemudian ditetapkan ada 9 tersangka. Sekali lagi, dari 14 orang yang berhasil ditangkap dalam operasi OTT atau tangkap tangan oleh KPK, itu kemudian dilakukan pemeriksaan selama 1 hari penuh, 24 jam dilakukan pemeriksaan di KPK sana, dan akhirnya kemudian menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan dilakukanlah, kemudian akhirnya KPK menyatakan bahwa 9 orang dinyatakan cukup bukti untuk dinaikkan status menjadi tersangka. Termasuk dalamnya adalah wali kota. Kalau kita lihat gitu ya, 14 orang itu menjadi 9 seperti yang ada di tabel ini. Jadi teman-teman bisa lihat daftar list itu gitu ya. Teman-teman sekalian, dari 9 orang ini, sekali lagi kita lihat di tabel ini adalah, coba kita lihat, ternyata di dalamnya adalah ada wali kota Bekasi sampai kemudian pada tingkat lurah. Saya agak ketawa miris sebenarnya, karena kita lihat, saya ingin mencoba mengulas pada struktur pemerintahan. Siapa lagi yang harusnya adalah, kalau kita lihat bahwa sejatinya wali kota memberikan faktor yang baik dalam tata kelola pemerintahan untuk kemudian mengajak lurahnya untuk tidak korupsi. Bukan kemudian ikut bersama-sama bagaimana mempermulus untuk mendapatkan fulus yang tidak sah gitu ya. Ini kita lihat pada posisi itu. Teman-teman sekalian, yang terjadi di Kota Bekasi sebenarnya adalah ini bukan peristiwa pertama kali. Sebelum Pak Rahmat Effendi menjadi wali kota, menjabat sebagai wali kota gitu ya, wali kota sebelumnya pun sebenarnya kalau kita ingat semua gitu ya,
juga adalah sempat diproses secara hukum dalam kasus korupsi juga. Yaitu adalah kalau kita ingat semua Pak Muhtar gitu ya, itu adalah sempat juga lagi-lagi jadi kasusnya adalah kasus korupsi juga diproses oleh KPK. Dan pada saat itu memang betul pada saat melakukan proses persidangan di Jawa Barat, di Bandung gitu ya, di Tipikor sana, itu kemudian bersangkutan sempat dinyatakan bebas. Hanya saja kemudian jaksa melakukan kasasi dan akhirnya ditinjau kembali hasil putusannya itu dianulir dan kemudian dinyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah sampai hukumannya adalah 6 tahun. Teman-teman sekalian, selain dari wali kota Bekasi yang sekarang ini dan yang sebelumnya, di daerah tetangganya pun sebenarnya, kalau kita ini saya ingin mencoba melihat pada posisi pembelajaran sebenarnya gitu ya. Bupati di sebelah tetangganya, jadi ada kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi, yaitu ada berarti bupati gitu ya, juga sebenarnya adalah diseret oleh KPK pada tahun 2018. Itu adalah hampir sama kasus suap, yaitu Meikarta gitu ya. Kalau kita lihat, artinya apa? Ini adalah daerah tetangga dan ini adalah dalam daerahnya sendiri, sejatinya menjadi role model untuk kemudian pembelajaran, untuk kemudian bagaimana menata daerah ini menjadi jauh lebih bersih. Bukan kemudian memelihara tradisi untuk berulang. Karena siapapun juga tidak ada yang suka sebenarnya adalah perbuatan korupsi. Teman-teman sekalian, kita akan ulas pada edisi lain berkaitan sebenarnya adalah apa sih penyebab orang untuk selalu korupsi. Apakah betul karena kos politik pada saat pemilu, atau karena uang kenakalan politis yang saya sebut, atau karena memang adalah berada pada dirinya sendiri, atau karena ada faktor yang lain. Termasuk misalnya adalah jangan-jangan proses untuk kemudian memberikan efek jerah kepada koruptor harus ditinjau kembali. Apakah penting hukuman mati? Ataukah penting orang selalu menyatakan untuk dimiskinkan saja? Toh sekarang ini mereka sudah ditahan di Sukamiskin. Kita akan evaluasi di sana pada edisi yang lain. Yang jelas adalah teman-teman sekalian bahwa kasus korupsi yang terjadi di kota Bekasi ini adalah bukan kasus yang pertama. Saya mengistilahkan sekarang ini negara kita berada pada kasus darurat, status darurat korupsi. Data yang masuk di Kopel sebenarnya adalah per tahun 2005 sampai per Juni 2012 saja sebenarnya adalah jumlah kepala daerah yang terlibat kasus korupsi itu adalah sudah mencapai pada angka 303. Ingat, daerah kita hanya berada pada 554 kabupaten kota atau 34 provinsi. Sementara gubernur yang sudah terseret dalam kasus korupsi sudah berada pada angka 23. Itu artinya sebenarnya kita sudah melebihi dari separuh daerah yang sudah ditangkap dalam kasus korupsi. Walau apa yang terjadi sebenarnya? Dan yang lebih patah adalah kasus yang terjadi di daerah lain. Misalnya kalau kita lihat di Makassar, yang kita lihat di Bekasi, yang kita lihat di Jambi, yang kita lihat di daerah-daerah lain, termasuk di Tanjung Balai dan macam-macam adalah tidak ada satu kasus pun yang lepas dari keterlibatan para cukup, para pengusaha, para pemodal gitu ya. Sayang sekali memang efek yang kemudian proses penanganan kasus selama ini sepertinya lebih banyak berhenti hanya pada kasus yang di OTT-kan. Dan itu pun adalah wali kotanya, para pengusahanya. Kita belum pernah mendapatkan ada satu upaya terobosan dari aparat penegak hukum untuk kemudian meninjau jauh lagi melakukan upaya penyidikan pada aktor-aktor lain. Misalnya, tidak bisa ditutupi bahwa dalam setiap persidangan selalu terungkap bahwa ini adalah kasus ada hubungannya pemodal itu adalah bagian yang dilakukan transaksional upeti membayar balas budi ketika pada saat pilkada. Itu artinya adalah ada proses lain sebelumnya. Dan bahkan KPK sendiri sekarang ini membuat pernyataan bahwa sepertinya dalam sebuah praktek pemilu, baik pilpres maupun pilkada, selalu ada biaya kos yang mahal. Bahkan dengar-dengar nih katanya ada mahar politik. Tapi kan sampai sekarang ini juga KPK belum pernah berani untuk kemudian secara serius untuk mengusut apakah betul ada duit yang mengalir masuk di partai politik. Ketua KPK hanya membuat pernyataan bahwa penting parliamentary threshold 0% supaya tidak mahal. Ingat, Ketua KPK tentu punya data. Sayang sekali data itu belum diungkap. Oleh karenanya pada edisi lain coba kita akan bahas pada posisi sebenarnya adalah apa sebenarnya yang terjadi sampai kemudian kasus korupsi ini selalu saja terjadi. Orang dihukum 6 bulan,
orang dihukum 6 tahun, orang dihukum lebih dari 6 tahun, bahkan ada yang kemudian dihukum sampai 20 tahun, tapi kemudian ternyata sepertinya tidak memberikan efek yang signifikan pada pemerintahan yang lain. Sehingga perlu menarik untuk kita diskusikan kembali sepertinya apa hukuman yang lebih tepat bagi para koruptor. Sekali lagi, tidak ada orang yang suka pada perbuatan korupsi. Karena korupsi, saya selalu menyebut bahwa bukan hanya soal kejahatan luar biasa, tapi benar-benar membuat kita semua miskin. Kasus yang terjadi di Kota Bekasi di awal tahun 2022 ini adalah lagi-lagi menjadi titik hitam perjalanan negara kita, bahwa ternyata koruptor itu masih ada di sekitar kita. Dan itu terjadi sangat dekat di pemerintahan istana, sangat dekat di ibu kota negara, yang sebenarnya infrastruktur aparat penegak hukum dekat. Meskipun di semua daerah juga ada aparat penegak hukum. Tapi sekali lagi adalah sejatinya ini menjadi role model untuk contoh pemerintahan yang baik, bukan contoh pemerintahan yang buruk. Oleh karena itu saya selalu ingin menyatakan bahwa terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan kita berharap bahwa ini adalah channel untuk seri informasi, seri pengetahuan bagaimana sebenarnya gagasan atau ide untuk kembali menata negara kita lebih baik.